Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi di dalam kuliah perbandingan sistem pemilu. Hari ini merupakan pertemuan yang ke-6 ya, dengan topik tentang sistem pemilu campuran. Yang akan kita bicarakan selama kurang lebih 1 jam ke depan, ada 4 topik. Kita mulai untuk membahas pertama tentang pengertian dari setiap varian sistem pemilu campuran. Kemudian kita juga akan membahas jenis-jenis sistem pemilu campuran, apa kelebihan-kelebihannya, dan yang terakhir kita juga akan membahas tentang kekurangan-kekurangan dari setiap sistem pemilu yang dibahas. Pada 3 pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas 2 jenis sistem, yaitu sistem mayoritas atau pluralitas dan sistem perwakilan proporsional. Nah, sistem campuran ya, di sini adalah gabungan ya, atau kombinasi dari kedua jenis sistem tersebut ya. Jadi ada unsur sistem pemilu mayoritas atau pluralitas dan ada unsur sistem pemilu perwakilan proporsional. Ya, jadi keduanya diterapkan secara bersamaan ya untuk mendapatkan seluruh ya, jumlah wakil rakyat. Nah, kita bisa lihat di sini di dalam slide dinyatakan ya, tujuan dari pemilu campuran. Ya. Di sini dikatakan sistem pemilu campuran ya, ditujukan untuk mengkombinasikan kelebihan-kelebihan dari sistem pemilu pluralitas atau mayoritas dan sistem pemilu perwakilan yang berimbang. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mengkombinasikan kelebihan dari masing-masing. Ya, kita sudah membahas tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem atau dua sistem yang sudah kita bahas sebelumnya ya, terkait dengan hubungan antara wakil dengan terwakil, kemudian dari segi penguatan partai politik, dari segi jumlah ya partai, dari segi jumlah suara yang hilang dan sebagainya. Jadi masing-masing sistem pluralitas mayoritas atau perwakilan proporsional ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya, sehingga seringkali menggunakan yang satu berarti mendapatkan kelebihannya tetapi kehilangan ya kelebihan dari sistem yang lain. Nah, sistem campuran ini tujuannya adalah mendapatkan ya semua kelebihan dari kedua jenis sistem tersebut ya. Kita lihat lagi di bawahnya poin kedua. Dengan menggunakan sistem ini, para pemilih memberikan suaranya dan berkontribusi pada pemilihan wakil-wakil rakyat dengan menggunakan kombinasi dari sistem tersebut. Jadi bisa jadi ada sejumlah wakil rakyat misalnya dipilih dengan sistem pemilu yang mayoritas atau pluralitas, sementara sebagian yang lainnya dipilih dengan sistem perwakilan proporsional ya, bisa jadi 50-50 atau kurang lebih ya sekitar itu, sehingga kelebihan dari masing-masing sistem bisa didapatkan ya dalam satu parlemen ya. Ya, kita bisa ambil contoh misalnya di Jepang ya. Nah, ini kedua sistem itu diterapkan bersamaan ya, sehingga di dalam parlemen sebagian itu ada yang terpilih dengan sistem pluralitas ya, sementara sebagian yang lain itu dipilih dengan sistem perwakilan proporsional. Nah, jadi berdasarkan praktiknya ya di negara-negara yang menerapkan sistem pemilu campuran, ini secara umum kita dapat membedakan ya antara dua sistem pemilu campuran. Yang pertama di sini disebutkan sistem mixed member proportional (MMP),
yang lebih dekat dengan sistem perwakilan berimbang. Kemudian ada juga sistem yang kedua, yaitu sistem mixed member majoritarian atau sistem paralel. Sistem ini lebih dekat dengan sistem pluralitas atau mayoritas. Kita bahas satu persatu dari kedua varian tersebut. Ya, varian yang pertama yaitu MMP atau mixed member proportional. Sistem perwakilan berimbang di sini digunakan secara sengaja untuk memberikan kompensasi. Untuk memberikan kompensasi dari penggunaan sistem mayoritas atau pluralitas. Jadi di sini dia menjadi lebih dekat ya dengan sistem proporsional, ya, tetapi diprioritaskan ya untuk sistem proporsional di sini lebih dominan jumlahnya tadi ya, untuk menutupi atau memberikan kompensasi dari penggunaan sistem mayoritas atau pluralitas ya. Nah, dalam poin kedua di sini disebutkan dengan sistem MMP ini sebelumnya sudah ditentukan berapa kandidat yang akan dipilih berdasarkan sistem mayoritas atau pluralitas. Ya, biasanya dengan menggunakan varian FPTP, first past the post. Ya. Jadi sistem yang menggunakan sistem mayoritas sederhana ya, FPTP. Dan berapa kandidat yang akan dipilih dengan sistem perwakilan berimbang, biasanya menggunakan sistem daftar tertutup. Ya, jadi jumlah kandidatnya dulu ditentukan berapa persen menggunakan sistem mayoritas dan berapa persen yang menggunakan sistem perwakilan proporsional. Kemudian para pemilih bisa memberikan dua pilihan yang terpisah, seperti yang dipraktikkan di Jerman dan Selandia Baru. Ya, jadi di sini di surat suara misalnya dia bisa memilih dua wakil untuk dua sistem yang berbeda tersebut, atau pemilihan misalnya dilakukan terpisah begitu ya, atau surat suaranya dipisah. Tapi yang jelas pemilih bisa memilih dua wakil yang berbeda untuk dua sistem tersebut tentu saja ya. Nah, ini kemudian pada poin berikutnya di sini dituliskan di beberapa negara lain para pemilih hanya dapat membuat satu pilihan saja. Jadi beberapa negara yang menggunakan sistem ini adalah Albania, Bolivia, Jerman, Hungaria, Italia, Lesotho, Meksiko, New Zealand, dan Venezuela. Jadi pemilih ya bisa memilih nanti untuk mixed member ya untuk salah satunya saja ya, apakah yang pluralitas atau yang perwakilan proporsional. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem MMP. Kita bahas mulai dari kelebihannya ya. Yang pertama di sini kelebihan dari sistem MMP ini adalah masih tetap dipertahankannya segi kelebihan-kelebihan sistem perwakilan berimbang ya. Jadi meskipun tadi sistem yang didahulukan adalah sistem distrik ya, atau sistem majoritarian, tetapi karena sebagai kompensasi dari penerapan tersebut diterapkan juga sistem proporsional. Ini ternyata dalam praktiknya kelebihan-kelebihan dari sistem perwakilan berimbang, sistem proporsional tersebut muncul ya. Jadi kelebihan-kelebihan dari sistem perwakilan proporsional seperti yang sudah kita bahas sebelumnya itu
terkait dengan hubungan antara partai dan terwakil ya. Jadi ada kecenderungan penguatan ya terhadap posisi dari partai politik vis-a-vis wakil rakyatnya ya. Kemudian hubungan antara wakil dengan partai itu tentu saja menjadi lebih kuat ya. Selain itu juga jumlah suara yang hilang di sini bisa dikurangi ya, atau cenderung tidak ada ya jumlah suara yang hilang di kalangan partai-partai yang established. Nah, ini merupakan kelebihan-kelebihan dari sistem proporsional, sistem perwakilan berimbang yang tampak ya dominan di dalam sistem MMP ini. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di bagian kekurangannya di sini tercatat ada 4 kekurangan. Kita mulai dari yang pertama, suara bagi caleg kurang penting dibandingkan dengan suara bagi partai di dalam mengalokasian kursi parlemen secara keseluruhan. Ya. Nah, jadi kekurangan di sini juga memperlihatkan kecenderungan ke arah kuatnya ya pengaruh sistem perwakilan berimbang di dalam sistem campuran varian ini. Ya. Jadi ketika penentuan kursi di sini sangat terlihat bagaimana suara bagi partai itu menjadi lebih penting ya, lebih diperhitungkan. Nah, kemudian yang kedua kekurangannya adalah para pemilih juga tidak terlalu mengerti dan paham tentang masalah ini. Jadi ketika dilakukan survei kepada para pemilih, ini umumnya pemilih tidak terlalu mengerti tentang perhitungan suara ya, atau perhitungan kursi. Metode perhitungan suara dan sebagainya yang dianggap terlalu kompleks ya, tidak terlalu sederhana bagi pemilih dan tidak paham tentang apa implikasinya terhadap suara mereka gitu ya, apakah wakil yang menjadi pilihan mereka akan terpilih atau tidak ya, atau partai yang akan menentukan siapa begitu ya. Bagi para pemilih itu sesuatu yang mereka terima ya, taken for granted. Padahal bisa berubah ya dari pilihan mereka terhadap kandidat yang ingin mereka pilih ya. Tapi umumnya pemilih ini tidak terlalu paham ya tentang hal tersebut. Nah, itu kekurangan yang kedua ya. Kemudian kekurangan yang ketiga di sini disebutkan sistem ini juga dapat menciptakan 2 kelas anggota parlemen. Ya, jadi dari 2 jenis pemilihan yang beda, ya pemilihan mayoritarian dan pemilihan proporsional, ini seperti tercipta 2 kelas karena di satu sisi ada satu kelompok anggota parlemen yang cenderung ya dekat ya dengan partai. Posisi mereka menjadi lebih kuat, sementara di sisi lain ada anggota-anggota parlemen yang dipilih dengan sistem mayoritarian atau sistem distrik dan memiliki kecenderungan hubungan dengan partai yang kurang begitu dekat ya. Nah, jadi ada kecenderungan beberapa anggota dari partai ya itu menjadi lebih independen terhadap partai ya, vis-a-vis partai, meskipun mereka tetap bisa menjalankan fungsinya, tugasnya sebagai wakil dari rakyat, tetapi di dalam pengambilan keputusan misalnya tidak bergantung kepada fraksi. Di sini suara partai bisa terpecah ya. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi dalam hal ini ada kompleksitas sendiri di dalam politik kepartaian ya, di parlemen.
Nah, ini kekurangan yang ketiga ya. Kekurangan yang keempat di dalam sistem MMP ini, ya, di sini disebutkan sistem MMP ini juga dapat menimbulkan apa yang disebut sebagai anomali pemberian suara strategis. Ya. Artinya ini di mana partai politik membuat strategis demikian rupa untuk mengoptimalkan perolehan kursi di parlemen. Ya. Jadi untuk bisa memaksimalkan perolehan kursi, mereka harus mempertimbangkan penerapan kombinasi dari kedua sistem, ya, sistem mayoritarian dan sistem proporsional. Bagaimana caranya supaya mereka bisa memenangkan suara sebanyak-banyaknya dari kedua sistem tersebut, ya. Jadi termasuk juga untuk sistem distrik di sini mereka juga mengembangkan strategi supaya mengoptimalkan, ya, bisa memenangkan kandidat-kandidat melalui sistem distrik. Sehingga dalam praktiknya di parlemen, partai-partai yang besar, ya, partai-partai yang menerapkan strategi yang baik ini cenderung juga bisa memenangkan dua sistem tersebut, ya. Mungkin sebagai perbandingan kita bisa membayangkan misalnya kalau di DPR dan di DPD misalnya di situ partai bisa terlibat, ya, di dalam kedua pemilihan, ya. Jadi misalnya seperti kita ketahui beberapa anggota DPD itu memiliki afiliasi dengan partai, ya. Beberapa anggota yang tidak bisa masuk, ya, ke dalam daftar kandidat partai, kemudian mengajukan diri, ya, sebagai kandidat melalui DPD, ya, tapi dia tetap memiliki afiliasi dengan partai. Kurang lebih gambarannya seperti itu, ya. Mereka mendapatkan kursi di DPD, tetapi juga tetap menjadi bagian dari partai. Ya, kita juga mengetahui tentu di Indonesia dalam hal ini ada beberapa, ya, kasus seperti itu, kalau bukan banyak, ya. Kemudian bahkan ada juga anggota DPD yang kemudian menjadi salah satu ketua partai, ya, yang mana seharusnya tidak seperti itu. Tapi ini disebut sebagai anomali pemberian suara strategis, ya, dalam kasus sistem MMP. Dan ini dianggap sebagai salah satu kekurangan karena tujuannya tadi bukan untuk seperti itu, ya, bukan supaya partai-partai mengakali, ya, mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, tetapi tadi, ya, untuk mengkombinasikan kelebihan dari kedua sistem ini. Tapi ini yang terjadi, ya. Jadi saya kira ini sifat dasar, ya, dari politik, ya, berusaha untuk memaksimalkan, ya, keuntungan, ya. Nah, ini kekurangan-kekurangan, ya, dari sistem MMP. Varian yang berikutnya adalah sistem multi-member majoritarian, ya, atau MMM. Di sini dijelaskan bahwa sistem perwakilan yang berimbang dalam hal ini tidak ditujukan sebagai kompensasi dari kelemahan penggunaan sistem mayoritas atau pluralitas. Nah, jadi agak berbeda, ya. Kalau tadi tujuannya adalah untuk mengkompensasi, ya, sistem mayoritas, di sini bukan, ya. Maka para pemilih, ya, cara penerapannya di sini memberikan suaranya pada kotak suara pertama untuk pilihan, ya, memilih kandidat dengan menggunakan sistem mayoritas atau pluralitas, ya. Biasanya varian FPTP, ya, first past the post, ya, di sini. Dan pada kotak suara kedua untuk pilihan partai politik dengan menggunakan sistem perwakilan berimbang dengan daftar tertutup, ya. Jadi
memilih kandidat dan memilih partai. Ya. Nah, ini disebut sebagai sistem paralel oleh karena itu ya. Jadi sistem paralel saat ini digunakan di 20 negara seperti Kamerun, kemudian Kroasia, Guatemala, Guinea, ya, Jepang, Korea Selatan, Nigeria, Rusia, Kepulauan Seychelles, ya, kemudian juga di Somalia. Nah, kenapa sistem ini dipilih? Ya, ini ada beberapa kelebihan dari sistem MMM. Ya. Pertama, jika dihubungkan dengan isu disproporsionalitas, sistem ini dapat mengurangi masalah disproporsionalitas. Ya. Jadi kecenderungan kesesuaian antara jumlah suara dengan jumlah kursi di sini kelihatannya masalahnya bisa dikurangi. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem ini memberikan kemungkinan yang lebih luas ya kepada pemilih ya, karena tadi ya pemilih dapat sekaligus ya memilih partai apa yang menjadi favorit mereka, tetapi secara langsung ya kandidat-kandidat yang ingin mereka pilih juga wakil daerah misalnya mereka bisa memilihnya di sini ya. Nah, yang ketiga, partai politik yang kecil yang tidak mendapatkan kursi melalui sistem mayoritas atau pluralitas akan mendapatkan kesempatan ya memperoleh kursi dengan menggunakan sistem perwakilan berimbang. Ya, jadi karena dua sistem ini tadi bersamaan diterapkan, partai bisa bersaing di sistem distrik maupun di sistem proporsional. Kalaupun dia gagal di sistem distrik, dia bisa mendapatkan suara di sistem proporsionalnya. Jadi sini ada gabungan gitu ya antara kedua sistem di mana partai bisa menguasai dua-duanya ya, atau paling tidak misalnya mereka gagal di salah satu sistem, mereka bisa tetap mendapatkan mendapatkan kursi dari sistem yang proporsional. Nah, di sini kelebihan yang keempat, sistem campuran dapat mengurangi jumlah partai sehingga lebih menghasilkan sistem kepartaian yang sederhana jika dibandingkan dengan sistem perwakilan berimbang yang murni. Ya, jadi kecenderungannya di banyak negara yang menggunakan sistem ini ya, ini kalau misalnya ada orientasi tadi ya untuk mengurangi jumlah partai ya, sistem ini terbukti ya di negara-negara di mana mereka diterapkan cukup berhasil, cukup efektif untuk mengurangi jumlah partai ya, sehingga cenderung ya ke arah penyederhanaan jumlah partai di dalam pemilu. Nah, ini jika dibandingkan dengan sistem perwakilan berimbang yang murni ya, sistem proporsional yang murni. Ternyata campuran ini lebih efektif. Nah, berikut ini adalah kekurangan dari sistem MMM ya, Mixed Member Majoritarian. Ya, ada 3 kekurangan yang disebutkan di sini. Kita cek satu persatu. Yang pertama, di sini disebutkan bahwa a party that can gerrymander local districts
can win more than its share of seats. Jadi dalam praktiknya di negara-negara yang tadi disebutkan, partai yang bisa melakukan gerrymandering ya, pengaturan wilayah distrik berdasarkan suaranya, seperti contohnya di Jepang misalnya. Nah ini berhasil ya dalam prakteknya memenangkan lebih banyak kursi. Ya kalau di Jepang, sebagaimana sudah pernah saya singgung, sistem pemilihannya menggunakan dapil, di mana daerah pemilihan di wilayah pedesaan itu mendapatkan kursi lebih banyak ya dibandingkan dengan di perkotaan ya, sehingga basis suara partai LDP yang di pedesaan, di kalangan petani, ini mendapatkan kursi lebih banyak ya, sehingga mereka mendominasi pemilihan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, jadi di sini disebutkan, so parallel systems need fair criteria to draw district boundaries. Jadi sistem paralel ini perlu ketegasan gitu ya dalam membuat kriteria penentuan dapil. Under mixed member proportional representation, a gerrymander can help local candidate, but it cannot raise a major party's share of seats. Ya, jadi ini perbedaan utama antara MMP dan MMM, di mana di dalam sistem MMM ini gerrymandering itu cenderung ya lebih menolong partai politik ya. Tapi sebaliknya di MMP praktik gerrymandering itu biasanya hanya menguntungkan local candidate ya, kandidat yang jadi bukan partainya. Nah ini menarik. Kekurangan yang kedua, Japan and subsequently Thailand and Russia adopted a parallel system to provide incentives for greater party cohesiveness. Ya. Jadi di dalam praktiknya negara-negara yang disebutkan ini ya, Jepang, Thailand, dan Rusia, itu adalah 3 negara yang dengan sengaja ya menerapkan sistem paralel ini ya, untuk tadi memperkuat kohesi partai politik ya. Jadi memang tujuannya untuk itu bagi mereka. Nah kemudian dilanjutkan di sini, the party is sure to elect the candidates at the top of its list. Nah, jadi biasanya sistem daftar tertutup itu biasanya membuat daftar kandidat itu secara prioritas ya berdasarkan urutan ya, yang paling populer, yang tertinggi atau yang paling diprioritaskan oleh partai itu dapat nomor tertinggi begitu ya. Jadi guaranteeing safe seats for the leadership. Ya, jadi dengan sistem daftar tertutup ini karena tertutup begitu, ketua partai biasanya dapat nomor teratas ya, nomor 1 ya biasanya ya di dapilnya, sehingga bisa dipastikan bahwa ketua partai akan terpilih ya. Nah ini di sistem ini sehingga kohesi itu terjaga ya, karena pasti ketua partainya terpilih di dapilnya. By contrast, under the MMP system, a party that does well in the local seats will not need or receive any compensatory list seats. So the leadership has to run in the local seats. Ya, jadi kalau di sistem yang lain ya, di sistem varian yang tadi yang pertama ya, varian MMP ini
eh, apa namanya, partai yang terpilih tadi ya, karena eh, apa namanya, tidak menggunakan sistem yang tertutup ya, eh, di mana kandidat ini menjadi penting gitu, jadi dia harus bersaing ya untuk mendapatkan kursi lokal tersebut ya. Jadi di dalam sistem MMP ini apa namanya, seringkali bahkan para pejabat tinggi partainya ya, leadershipnya, ketua partainya juga harus berjuang ya untuk mendapatkan kursi ya, jadi tidak pasti mendapat kursi. Nah ini bisa baik bisa kurang baik tentu saja ya. Jadi kalau misalnya ketuanya sendiri tidak mendapatkan kursi, tentu tidak memberikan image yang baik bagi partainya itu sendiri ya. Jadi kalau ketua partai tidak pegang sendiri, tidak berhasil dapat kursi, nah ini tentu bukan sesuatu yang diharapkan ya. Oleh karena itu dia harus berjuang ya. Dan apa namanya, tentu keharusan tadi bersaing ya dengan kandidat-kandidat lain baik di dalam partai maupun di luar partai, ini berdampak ya pada eskalasi ya di dalam persaingan politik di antara mereka, dan bisa jadi ya persaingan itu mungkin membawa ya kepada apa namanya, mungkin sistem demokrasi yang cenderung ya pada persaingan yang terlalu tajam ya di antara individu. Ya misalnya kecenderungan misalnya pada klientelisme ya menjadi lebih besar ya, seperti itu. Nah ini kekurangan yang kedua dari sistem MMM ya, atau sistem paralel. Nah di sini ada kekurangan yang ketiga, yaitu disebutkan di sini, parallel systems support the creation of a single party majorities more often than the mixed member systems. This may be a positive or negative depending on the view of the voters. Ya, jadi sistem paralel ini ternyata di dalam praktiknya di berbagai negara ini cenderung ya, ke arah pembentukan sistem satu partai dominan ya dibandingkan dengan MMP ya, sistem mixed member yang lain. Ya jadi apa namanya, seperti kita melihat misalnya tadi contoh yang di Jepang ya, ada partai LDP ya, yang sampai sekarang masih partai yang ya mungkin tidak mutlak ya mayoritasnya, tapi selalu mendapat perolehan suara tertinggi di antara partai-partai yang lainnya. Di satu sisi ya, selama masa pemerintahan LDP sampai dengan tahun 1993 ya, kita bisa melihat pembangunan yang cepat ya. Pembentukan negara administratif oleh Jepang ya, yang mendorong pembangunan ekonomi yang cepat ya, disertai dengan apa namanya, model diplomasi yang unik yang memungkinkan ya, pembangunan Jepang itu didukung dengan sistem ekonomi regional ya, sistem produksi regional ya, sehingga membuat pertumbuhan yang sustainable, yang stabil ya di Jepang itu bisa dijamin ya, selama pemerintahan LDP. Jadi dalam kasus Jepang mungkin secara ekonomi tidak terlalu buruk ya. Jadi itu bisa dipandang sebagai suatu hal yang positif. Jepang bisa dengan cepat ya mengejar ketertinggalan ekonomi karena kekalahan perang
Nah, jadi seperti yang ketahui, kekalahan perang di Jepang tahun 45 itu sangat buruk ya, karena resource mereka ya sejak sekitar tahun 40-an, 42 mulai habis ya. Kemudian beberapa daerah jajahan 43 itu mulai direbut sehingga bahan baku itu kurang ya. Jepang memobilisasi ekonomi perang sedemikian rupa sehingga banyak fasilitas umum itu yang diakuisisi oleh negara untuk memobilisasi ekonomi perang. Jadi kotak pos saja misalnya diambil ya oleh pemerintah untuk dibuat senjata gitu ya. Perusahaan listrik diubah menjadi perusahaan senjata dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan industri di Jepang hancur ya, apalagi dengan pemboman ya yang masif yang dilakukan oleh Amerika ya di kota-kota besar di Jepang, termasuk bom nuklir akhirnya di Hiroshima dan Nagasaki yang mengakhiri perang ya dengan Jepang menyerah tanpa syarat. Jadi intinya hancur sekali, tetapi dalam waktu singkat tahun 70-an Jepang sudah menjadi ekonomi terbesar ketiga ya di dunia di bawah Amerika dan Jerman, dan tahun 80-an menjadi yang kedua terbesar di dunia di bawah Amerika ya, sampai akhirnya dibalap oleh Cina pada tahun 2010. Jepang sekarang menjadi nomor 3 lagi. Itu di bawah LDP ya, jadi bisa jadi positif ya karena pemerintahan di Jepang dengan sistem yang kita lihat pada saat itu cenderung stabil sehingga memungkinkan pembangunan terencana dalam jangka waktu singkat mengejar ya ketertinggalan dari Barat. Tapi juga bisa jadi negatif ya. Sama juga di Jepang dalam kasus ini ketika diusulkan reformasi ekonomi pada saat itu dominasi LDP mulai menurun ya. Karena sebagian masyarakatnya juga melihat bahwa sistem partai tunggal dominan tersebut ya itu juga secara politik ya itu menyebabkan ya politik di Jepang menjadi less than demokrasi ya. Karena tidak ada kontestasi. Nah, setiap pemilu pasti bisa dipastikan yang menang adalah LDP ya. Tidak ada peluang bagi partai lain ya untuk memenangkan pemilu. Nah, tahun 2000-an kita melihat Partai Sosialis menang ya. Jadi setelah reformasi akhirnya ada partai yang bisa mengungguli perolehan suara LDP. Tapi setelah itu sekarang LDP lagi. Terlepas dari itu intinya ini tadi ya bisa positif atau negatif tergantung dari bagaimana masyarakat melihatnya. Kalau kita lihat dari keadaan sekarang, katanya masyarakat tidak lagi mempersoalkan apakah LDP atau yang lain yang menang ya. Kurang lebih demikian ya. Nah, ini bisa kekurangan, bisa kelebihan ya. Nah, kita sudah membicarakan dua varian MMP dan MMM ya. Nah, di sini kita juga melihat ada beberapa sistem yang lain ya di luar dari dua varian sistem campuran tersebut ya. Di sini disebutkan di samping sistem pluralitas mayoritas, representasi proporsional ya dan sistem campuran, terdapat sejumlah sistem lain yang tidak sesuai dengan kategori tertentu yang manapun ya. Nah, ini disebut dengan sistem lainnya ya. Di antara sistem ini terdapat single non-transferable vote, ada sistem limited vote, dan ada juga sistem Borda count yang cenderung mengkonversi suara menjadi kursi dalam cara yang bisa dikatakan berada di antara sistem proporsionalitas atau PR ya dan hasil sistem pluralitas.
Jadi kita akan bahas tentang ketiga jenis sistem yang lain ini ya, yang tidak ada dalam kategori ketiganya tadi ya. Jadi kita tadi sudah membahas tiga, sistem mayoritas, kemudian sistem proporsional, yang ketiga sistem campuran. Nah ini kategori yang keempat ya, di mana ada tiga varian: SNTV, Single Non-Transferable Vote, kemudian ada LV, Limited Vote, dan yang ketiga ada BC ya, Borda Count. Nah, kita cek sistem yang pertama ya, yaitu Single Non-Transferable Vote atau SNTV. Ya, di dalam SNTV setiap pemilih memberikan satu suara untuk satu kandidat. Ya, tetapi tidak seperti FPTP, terdapat lebih dari satu kursi untuk diisi di tiap-tiap daerah pemilihan. Kandidat-kandidat dengan total suara terbanyak mengisi posisi-posisi tersebut. Nah, jadi apa namanya, di dalam sistem SNTV ini untuk sejumlah kursi begitu. Nah, ini satu pemilih hanya bisa memilih satu kandidat ya. Nah, jadi berbeda ya dengan varian pemilihan umum ya, dengan sistem mayoritarian ya, yang memilih suara sejumlah kursinya ya. Di sini satu suara untuk satu kandidat ya. Nah, di sini apa namanya, meskipun terdapat banyak kursi ya, apa namanya, tetap satu vote itu untuk satu kandidat. Nah, kemudian pemilih memilih kandidat ya, bukan memilih partai politik. Ya, jadi apa namanya, misalnya partai memiliki list kandidat, ini tetap yang dipilih adalah kandidatnya. Kemudian sistem ini memberi tantangan bagi partai dalam mencalonkan kandidatnya agar mendapatkan suara sesuai dengan kuota. Ya, jadi apa namanya, para kandidat ya, atau partai politiknya ini harus membuat strategi yang tepat begitu ya, agar kandidatnya ini bisa mendapatkan suara sesuai kuota ya. Jadi persaingannya cukup kuat ya, kalau tadi ya apa namanya, satu suara ya untuk satu kursi ya, untuk satu kandidat maksudnya. Nah, ini ya. Kemudian saat ini SNTV digunakan untuk pemilihan badan legislatif di contohnya ya, negara-negara Afghanistan, Yordania, Pitcairn Island, Vanuatu ya, untuk pemilihan kamar kedua di Indonesia dan Thailand juga, dan untuk 176 dari 225 kursi dalam sistem paralel yang digunakan untuk badan legislatif Taiwan. Bagaimanapun juga penggunaannya yang paling dikenal adalah untuk pemilihan Majelis Rendah Jepang tahun 1948 hingga tahun 1993. Nah, ini ya. Jadi apa namanya, tidak terlalu banyak negara yang menggunakan, tapi ada beberapa contoh ya di negara-negara yang disebutkan di sini. Nah, kelebihan-kelebihan dari SNTV di sini cukup banyak ya. Dari yang pertama,
di sini dikatakan bahwa SNTV lebih baik dalam memfasilitasi representasi partai-partai minoritas dan kandidat-kandidat independen. Jadi karena fokus pemilihan itu adalah pada kandidatnya, maka untuk partai minoritas ya, dengan kandidat-kandidat yang baik ya, mereka memiliki peluang ya, lebih baik karena kecenderungan tadi ya, orang memilih kandidatnya ya, bukan partainya. Nah, begitu juga ya dengan calon-calon independen ya. Jadi beberapa parlemen yang mengizinkan ya independen, ini juga diuntungkan. Nah, dalam kasus Indonesia untuk DPD ya, itu juga harusnya kandidat independen ya. Nah, ini juga diuntungkan dengan sistem ini sehingga peluang ya bagi individu-individu tersebut bersaing satu sama lain itu menjadi lebih besar ya, dibandingkan kalau partai politik itu ikut bersaing. Nah, kemudian yang kedua, SNTV kelebihannya ini bisa mendorong partai-partai menjadi sangat terorganisasi dan menginstruksikan para pemilih mereka untuk mengalokasikan suara bagi kandidat-kandidat dengan cara yang memaksimalkan potensi sebuah partai untuk meraih kursi. Nah, ini kelebihannya ya, partai menjadi lebih terorganisir, partai menjadi lebih strategis ya di dalam meraih suara ya. Jadi mereka mengatur kandidat-kandidatnya sedemikian rupa sehingga bisa partai yang lebih profesional, partai yang lebih terorganisir dengan baik itu bisa memenangkan suara lebih banyak ya dibandingkan dengan partai yang kurang terorganisir ya, yang katakanlah misalnya patrimonial ya, kurang terinstitusionalisasi dengan baik, ini akan kalah ya di dalam persaingan. Nah, ini kelebihan SNTV. Yang ketiga kelebihan SNTV adalah selain memberi para pemilih pilihan di antara para kandidat dalam daftar sebuah partai, SNTV disebut-sebut tidak terlalu memecah belah sistem partai, seperti yang dihasilkan oleh sistem PR murni. Contohnya, selama 45 tahun lebih pengalaman menggunakan SNTV Jepang memperlihatkan sistem satu partai dominan yang sangat kokoh. Jadi ini disebut sebagai suatu kelebihan di sini ya, pilihan ya bagi bagi para pemilih begitu, karena meskipun dia memilih kandidat tapi kecenderungannya partai menjadi solid ya. Ini tadi contohnya LDP ya, yang sangat terorganisir, ini bisa terus menang ya di dalam banyak pemilu meskipun setelah 1993. Kemudian kelebihannya yang terakhir, sistem ini dipuji karena mudah digunakan dan dipahami. Nah, jadi kecenderungan ya, banyak negara ini memuji ya sistem ini dan mudah dipahami oleh masyarakat karena sangat sederhana. Tetap masyarakat hanya memilih satu kandidat yang mereka sukai ya. Kekurangan dari sistem SNTV di sini disebutkan ada dua.
Yang pertama adalah bahwa partai-partai kecil yang suaranya tersebar luas mungkin tidak meraih kursi sama sekali. Nah, ini jadi kecenderungannya mengeliminasi partai kecil ini cukup tinggi ya. Kemudian partai-partai yang lebih besar ini bisa mendapatkan bonus kursi besar yang mengubah sebuah pluralitas suara secara nasional menjadi sebuah mayoritas mutlak ya di lembaga legislatif. Kemudian kekurangan yang lain, banyak kandidat dari partai yang sama bersaing memperebutkan satu suara. Ya, jadi perpecahan dan perselisihan internal partai boleh jadi dipertegas. Ya. Hal ini bahkan bisa mendorong politik klientelistik di mana para politisi menawarkan suap pemilu ya untuk kelompok-kelompok pemilih tertentu. Ya. Jadi kalau dalam kasus di Jepang ya perpecahan di dalam partai ya perselisihan di antara partai itu terjadi di dalam bentuk faksionalisasi di dalam partai itu juga terjadi ya di LDP tetapi kasus politik klientelisme di Jepang minimal karena kecenderungan masyarakatnya yang menolak ya klientelisme. Tapi dalam kasus-kasus yang lain karena persaingan tadi yang sangat tajam ya di antara kandidat termasuk di dalam satu partai. Nah ini praktik klientelisme menjadi sangat umum ya. Nah ini kekurangan-kekurangan dari sistem SNTP. Jadi selain dia ada kelebihannya tadi ya ada kekurangannya. Pertama yang tadi ya partai besar ini cenderung besar, partai kecil cenderung bersingkir. Sementara juga kecenderungan persaingan di antara kandidat di dalam satu partai ini tinggi ya, sehingga tidak jarang terjadi klientelisme. Nah selain dua kekurangan yang disebutkan tadi, ada tambahan ya beberapa kekurangan yang lainnya. Yang pertama adalah partai-partai perlu mempertimbangkan persoalan-persoalan strategis rumit, nominasi, maupun manajemen suara. Ya. Nah ini salah satu kekurangan. Ya. Tadi kalau kelebihannya disebut partainya menjadi lebih strategis, lebih terorganisir. Tetapi itu juga bisa menjadi kekurangan ya, karena persoalan strategis ini menjadi rumit ya, mengajukan terlalu banyak kandidat seperti disebutkan sini ya. Mengajukan terlalu banyak kandidat bisa sama tidak produktifnya dengan mengajukan terlalu sedikit. Jadi kalau terlalu sedikit bisa jadi kurang, kalau terlalu banyak bisa jadi suaranya terpecah ya. Sehingga merugikan ya, kandidat ya. Nah, jadi perlu strategis ya. Dan perlu sebuah partai mendisiplinkan para pemilih agar menyebarkan suara mereka secara merata ke seluruh kandidat partai tersebut. Adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan ya. Jadi kalau suaranya terpusat ya pada salah satu kandidat tetapi tidak bisa ditransfer suaranya, nah ini tentu tidak menguntungkan ya, sehingga harus disebar ya ke kandidat-kandidat. Nah kemudian kekurangan yang keempat di sini disebutkan karena SNTV hanya memberi pemilih satu suara, sistem mengandung beberapa insentif bagi parpol untuk menarik spektrum luas para pemilih dengan cara yang akomodatif.
Sejauh mereka memiliki suara inti yang memadai, mereka bisa meraih kursi tanpa harus menyeru orang luar. Nah, ini bagi kita yang belajar tentang politik elektoral dalam perspektif ekonomi politik, tentu kita mengenal ya spektrum pilihan ya, dari ekstrem kiri ke ekstrem kanan misalnya ya. Dari partai yang liberal ya, nah sampai dengan partai yang nasionalis misalnya ya. Nah, ada spektrum dari kanan ke kiri begitu. Nah, oleh karena itu SNTV ya, karena pemilih hanya satu suara, sebenarnya dia memberikan insentif bagi partai politik itu untuk tidak terlalu ideologis jadinya ya. Jadi mungkin mereka memiliki beberapa kandidat dengan kecenderungan posisi tertentu di dalam spektrum. Yang satu ada yang di kiri, satu ada yang di kanan. Sehingga masing-masing memiliki basis pemilih sendiri-sendiri. Jadi mereka akomodatif, ya, cenderungannya menjadi partai yang berusaha menjadi partai yang berfokus pada perolehan kursi, ya, daripada pada kebijakan. Nah, ini menyebabkan tentu kekurangan. Ya. Di satu sisi bisa kelihatan seperti sebuah partai yang mengakomodasi semua, begitu ya, menyebabkan persatuan dan tidak membedakan antara orang dalam dengan orang luar, ya, in group dan out group begitu. Tetapi di sisi lain partainya itu sendiri tidak memiliki platform, ya, ideologi atau paradigma yang solid, yang satu begitu ya. Nah, ini juga kekurangan. Ya, bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan, tapi dalam hal ini ditempatkan sebagai kekurangan ya oleh para pengamat. Nah, kekurangan yang berikutnya, yang terakhir di sini, SNTV biasanya menimbulkan banyak suara terbuang, terutama jika persyaratan pencalonan bersifat inklusif yang memungkinkan banyak kandidat untuk mengajukan diri. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan yang tadi terakhir dibicarakan. Ya, karena spektrum ideologi yang terlalu luas dari suatu partai, maka banyak kandidat yang mencalonkan melalui partai-partai ya yang memiliki potensi besar ya. Jadi karena begitu banyak kandidat yang mencalonkan diri, seringkali banyak suara juga yang terbuang ya karena tidak bisa di transfer. Ya. Nah, ini juga kekurangan. Ya. Jadi masyarakat ya yang memilih kandidat yang tidak menang, nah ini suaranya terbuang, tidak dihitung. Ya. Nah, ini kekurangan yang terakhir dari SNTV. Sistem lain yang kedua adalah limited vote. Ya. Kita lihat di sini ya definisinya. Limited vote adalah sebuah sistem pluralitas atau mayoritas yang digunakan di daerah-daerah pemilihan berwakil banyak, ya, berwakil majemuk. Tetapi para pemilih mempunyai lebih dari satu suara, tetapi suara yang ada lebih sedikit dari para kandidat yang akan dipilih. Nah, ini pengertiannya. Jadi limited vote. Jadi misalnya kursinya ada 5, tapi mereka memilih 3 misalnya atau 4 begitu ya. Jadi lebih sedikit daripada jumlah kandidat yang akan, jumlah kursi ya. Jumlah suara dari pemilih banyak ya, tapi lebih sedikit daripada jumlah kursi. Nah, saya kira ini sudah pernah kita singgung ya. Kemudian perhitungannya identik dengan SNTV, di mana kandidat dengan total suara terbanyak mendapatkan kursi ya. Kemudian di dalam sistem campuran ini ya,
Biasanya ada dua jenjang perwakilan. Wakil yang dipilih dengan sistem pluralitas atau mayoritas dan mereka yang dipilih dengan sistem proporsional. Meski begitu, di Hongaria ada 3 jenjang. Ada pluralitas atau mayoritas dari daerah pemilihan dengan satu wakil yang dipilih menggunakan TRS, ya, dan perwakilan di tingkat daerah maupun nasional yang dipilih menggunakan sistem proporsional dengan daftar. Nah, TRS ini two round system ya, di dalam sistem mayoritas. Jadi sistem pemilihan 2 kali voting ya, seperti pada pilkada DKI atau pada pilpres di Indonesia. Nah, jadi ini ya, biasanya 2 jenjang untuk limited vote ini. Mungkin juga sebuah sistem pemilu memiliki 2 jenjang tanpa bercampur karakter ya. Jadi sistem pemilu 2 jenjang bisa memiliki daftar nasional maupun daerah ya, seperti di Afrika Selatan, atau daftar daerah saja seperti di Denmark ya. Jadi dalam sistem pluralitas atau mayoritas di Virgin Islands ya, di British Virgin Islands ada wakil-wakil terpilih dari daerah pemilihan dengan satu anggota ya, menggunakan FPTP, dan wakil-wakil dipilih dari kepulauan secara keseluruhan dengan block vote ya. Jadi ada 2 sistem di situ yang diterapkan sekaligus. Nah, ini limited vote. Sistem yang terakhir adalah sistem Borda count ya. Nah, ini sistem pemilu untuk memilih satu pemenang, di mana pemilih memilih berdasarkan urutan preferensi pada setiap kandidat. Kandidat dengan nilai preferensi terbanyak menjadi pemenang. Tujuannya agar dapat memilih kandidat yang paling banyak diterima. Ini contohnya ya, di Nauru, Slovenia, Islandia, dan Kiribati. Nah, ini varian-varian ya dari sistem-sistem yang lain. Nah, saya kira ini mengakhiri kuliah kita ya. Jika ada pertanyaan nanti dapat disampaikan ya melalui platform IMAS ya, UI E-Learning Management System. Sekian, saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.